Rahadi dari bagian pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Salam semangat, salam kreatif teruntuk bagi semua teman-teman petugas penyusun draft Perbup batas desa dan kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo dimanapun Anda sekalian berada. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal tutorial. Kegiatan utama kita adalah verifikasi draft Perbup batas desa dan kelurahan di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini nanti kita bagi tiga sub bagian, sub kegiatan. Yang pertama kegiatan revisi garis batas desa dan kelurahan. Yang kedua revisi tabel rekapitulasi nomor dan koordinat pilar batas, baik pilar batas desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, dan titik kartometrik batas desa dan kelurahan. Yang ketiga, revisi uraian jalur batas desa dan kelurahan. Masing-masing sub kegiatan ini nanti kami buat tutorial tersendiri agar lebih detail dan lebih fokus dan durasi tidak terlalu panjang. Untuk kali ini, kesempatan ini yang kami jelaskan adalah yang nomor 1, yaitu revisi garis batas desa dan kelurahan. Untuk itu, sebelum lebih lanjut, kami sampaikan dulu kegiatan utama, yaitu ini verifikasi draft Perbup batas desa. Ini kesemuanya akan outputnya hasil akhir adalah seperti ini. Ini kami contohkan salah satu. Ada uraian jalur batas, ada batas umum, ada batas uraian jalur batas seperti ini. Kemudian nanti ada petanya seperti ini. Kemudian nanti ada tabelnya. Nah, ini masing-masing teman-teman dari masing-masing desa kelurahan sudah mengumpulkan seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan verifikasi melalui kegiatan ini. Verifikasi, outputnya nanti revisi dari uraian jalur batas ini, revisi dari peta. Nanti di sini ada garis warna biru muda, kemudian TK-TK lama yang digeser, kemudian TK-TK baru sebagainya. Kemudian juga di sini tabelnya semula hanya TK, nanti di sini ada pilar, juga ada TK dengan koordinat-koordinat tentu yang baru. Seperti itulah. Sesuai judul, kita fokus kegiatan yang pertama, yaitu pembuat atau revisi garis batas. Nanti outputnya adalah peta seperti ini. Ya, kita mulai lagi. Nah, ini yang kita bahas untuk tutorial ini. Tidak yang lain. Untuk yang lain di kesempatan yang lain atau di tutorial yang berbeda. Perlu kami sampaikan tadi, kami akan ambil contoh biar fokus, biar enak. Kita ambil contoh yaitu Desa Kebakalan dan Desa Kebakalan Kecamatan Porong. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan, pertama download dulu file KMZ atau ingat KMZ, file yang ada di Google, file yang disimpan menggunakan Google Earth, aplikasi Google Earth itu file KMZ, kami sebutnya file KMZ. Kita download dulu file KMZ kecamatan dan desa masing-masing di Google Drive. Alamatnya adalah ini, seperti ini. Setelah di-download, nanti dibuka di Google Earth. Yuk kita lakukan. Kita copy alamat Google Drive ini, karena ada huruf besar kecilnya,
ada garis minus, ini underscore tidak kelihatan karena garisnya biru. Ini underscore sebelum huruf Q setelah huruf C, dan ini nyambung. Kita copy saja seperti ini. Kita copy, kemudian kita buka di Mozilla Firefox atau Google Chrome, paste seperti ini, dipaste, silahkan di sini. Setelah itu terbuka seperti ini. Nah, ini tunggu sebentar. Maaf agak lemot. Nih, nanti muncul seperti layouting. Ada ini, jenengan pencet di sini. Satu kumpulan data. Klik, buka. Kemudian untuk file KMZ-nya semuanya ada di data Google Earth folder ini. Kita klik. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada folder-folder, kita cari karena kita contohkan tadi Desa Kebakaran Kecamatan Porong, maka kita ambil Kecamatan Porong. Nah, tiga-tiganya ini Anda download. Tiga-tiganya ini Anda download. Setelah Anda download, kemudian back ke data Google Earth. Nah, bisa di sini saja. Kembali ke sini. Nah, ini sudah tadi masuk di Porong ini. Di luar folder ada 3 file ini. Ini monggo silakan juga di download. Silahkan di download seperti itu. Ini juga nama desa juga download, berarti tadi ada pencet download, ada 3 file di dalam folder Porong, 3 di luar folder. Kita cek setelah download di tempat penyimpanan hasil download di komputer masing-masing. Ini. Nah, ini sudah saya downloadkan. Saya masukkan dalam satu folder batas desa atau kelurahan. Kita buka. Nah, ini tadi filenya ada 6. Seperti ini semua lengkap. Ini nama-nama desa. Ini TK, ini yang menentukan warna merah, garis warna merah. Ini data pilar kecamatan, pilar kabupaten. Ini juga warna merah, dan ini yang menimbulkan warna hijau dan kuning. Setelah kita download, langkah berikutnya adalah kita buka di Google Earth-nya. Seperti ini. Anda pilih file, open. Nah, cari file tadi, di download di batas desa ini. Semuanya diblok saja seperti ini. Kemudian open. Setelah di open akan muncul seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini biar menjadi satu, tidak pecah-pecah kemana, kita buatkan folder namanya batas desa kecamatan Porong seperti itu. Ingat perintah membuat folder, pencet di my place, klik seperti ini, add folder seperti itu. Silakan nanti dikasih nama seperti ini. Kemudian 6 file tadi ini di drag atau di jewer, kalau bahasanya ditarik semua seperti ini. Tarik semua. Nah, seperti ini dimasukkan ke dalam folder tadi. Setelah selesai masuk
Sekarang kita lakukan di kegiatan berikutnya, langkah berikutnya. Ini sudah tadi. Sekarang langkah berikutnya. Oke. Yang sebelum memulai lebih dalam, kita kenali dulu seluk-beluk tentang desa Kebakalan, terutama segmen batasnya dengan desa mana saja. Kita ambil contoh di Kebakalan. Kita ketahui ada 4 segmen: Kebakalan dengan desa Lajuk sesama Porong, Kebakalan dengan Kedung Solo sesama Kecamatan Porong, Kebakalan dengan desa Keper Kecamatan Krembung, Kebakalan dengan Wangkal Kecamatan Krembung. Nah, langkah berikutnya buat penyimpanan atau folder baik di komputer atau laptop, kemudian juga di penyimpanan di My Place atau tempatku di Google Earth-nya sesuai nama desa dan kecamatan, termasuk tadi subfoldernya yang berisi segmen-segmen tadi. Mari kita lakukan seperti ini. Nah, ini seperti ini maksudnya. Buat folder utama rumah besarnya, revisi garis batas desa Kebakalan Kecamatan Porong. Nanti desa masing-masing disesuaikan, desa apa, kelurahan apa, kecamatan apa disesuaikan. Kemudian subfoldernya ini bedanya sub, berarti menjorok seperti ini. Disesuaikan masing-masing. Ini kebetulan Kebakalan ada 4 segmen dengan desa lainnya. Kalau desa Anda, kelurahan Anda masing-masing ada 3 atau lebih dari 3, lebih dari 4, disesuaikan seperti ini. Kita buat rumahnya dulu. Ini rumahnya di My Place. My Place seperti ini. Bukan di temporary place ya. Sekali lagi di My Place. Kalau Anda tadi mendownload ini, pertama kali mendownload kemudian dibuka, pasti akan tersimpan di sini. Temporary place ini ketika Anda tutup, belum disimpan, nanti yang Anda buka di sini akan hilang. Supaya terhindar itu hilang, file yang tersimpan di temporary place harus di drag atau dijewer, dipindah ke My Place. Ketika sudah di My Place, walaupun Anda belum nyimpan, Anda tutup, nanti buka lagi, masih tertulis di sini. Tetapi saya menyarankan walaupun sudah dipindah ke My Place, Anda wajib menyimpannya supaya tidak hilang. Setelah kita buat rumah penyimpanan di Google Earth, sekarang kita buat penyimpanan di laptop Anda atau komputer Anda atau PC Anda. Saya pilih di My Document dan dengan buat foldernya, new folder, namanya tadi revisi garis batas desa Kebakalan Kecamatan Porong. Maaf, namanya ini kami ganti verifikasi draft perbub batas desa Kebakalan ini. Kenapa? Karena di dalam di sini nanti ada revisi garis batas, ada tabel TK dan pilah, ada uraian jalur batas. Nanti materi ini menyambung dengan materi yang kedua dan ketiga, dan ini tempat penyimpanan utama keseluruhan kegiatan tadi, semua disimpan di sini supaya berkesinambungan, tidak beda nama, beda-beda kotak, beda penyimpanan, nanti menimbulkan lupa, hilang dan sebagainya, tidak tertib. Setelah disimpan seperti ini, buat penyimpanannya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah, nah ini, buat garis revisi garis batas desa atau kelurahan, yaitu
berupa warna biru muda, garis biru muda. Coba kita lakukan di sini. Kami ambil contoh satu segmen, yaitu kebakalan dengan wangkal. Ini oke. Untuk mengetahui jangan di zoom dulu, tapi agak diperkecil biar kita ketahuan nama desanya. Oh, di sini kebakalan, di sini wangkal. Berarti inilah garis yang kita buat, garis revisi, garis biru muda di sini. Oke, langkah yang pertama untuk merevisi garis adalah jenengan atur dulu sebelum zoom maksimal. Jenengan atur dulu sudut pandang, yaitu mata kita yang menggambar garis dengan media peta yang kita gambar itu harus posisi tegak lurus. Supaya apa? Tidak ada kemingiringan atau koordinatnya atau garisnya nanti benar-benar presisi. Bukan miring ke sini, tetapi persis seolah-olah kita turun ke lapangan. Jadi membuat garisan di lapangan tepat. Caranya ini untuk menentukan sudutnya, mengatur supaya jaraknya dengan sudutnya dengan mata kita itu tegak lurus. Coba kita zoom dikit seperti ini. Nah, kita atur sini. Nah, di sini. Nah, terus ketika masih bergerak begini terus, ini ada yang panah atas, panah bawah. Utarannya juga diperbaiki seperti ini biar sesuai. Ini pencet yang bawah ini agar agak lurus sampai. Nah, kalau seperti ini sudah tidak bisa naik lagi, malah berputar. Ini tandanya sudutnya sudah tegak lurus dengan mata kita. Baru kita atur ini ya, baru kita zoom setelah itu. Karena kalau tidak ditegakkan seperti ini, Anda zoom akan sulit. Nanti muncul view on the street terus seperti itu. Harus tegak lurus seperti ini, baru kemudian di zoom semaksimalnya seperti ini. Ketika di zoom seperti ini, cek lagi sudutnya. Masih nggak tepat. Nah, ini sudah tepat. Sudut oke, zoom oke. Mata masih kelihatan, detail lapangan melalui peta sudah jelas. Sekarang kita buat garisnya. Buat garisnya, klik di sini, di subfoldernya di sini, perintahkan apa, add atau tambahkan, kemudian membuat jalur PATH atau jalur. Ingat, namanya sama dengan ini. Oke. Jadi saya copy paste aja biar nggak banyak ngetik. Seperti ini, nama sama. Kemudian color jangan lupa pilih biru muda untuk garis revisi supaya membedakan dengan garis-garis yang lainnya. Garisnya sudah ada kan kuning dan merah atau hijau. Oke, jangan di oke dulu, kita belum menggambarnya. Jadi sudut sudah oke, zoom sudah oke. Sekarang kita buat garis. Untuk membuat garis, ingat pedomannya adalah peta kretek masing-masing. Dan kedua belah petugas wajib ketemu, dibahas berdasarkan kretek. Cerita A, cerita B, apapun yang benar adalah sesuai kretek. Misalkan berdasarkan kretek yang sudah ditunjukkan kedua belah pihak dan ketemu, ternyata bisa juga merah itu benar, salah satu ya, merah atau hijau atau kuning yang benar, salah satu. Bisa juga tiga-tiganya salah, seperti itu bisa juga. Nah, ini kita contohkan, misalkan dimulai dari titik ini. Nah, di sini
seperti ini, klik. Kemudian di sini klik yang ada pilarnya ini dilalui. Ini mungkin masuk di pinggir saluran ini seperti ini. Ini kebetulan merah, kuning, hijau salah. Sekarang kita ambil di sini. Kebetulan terus ini ada cekungan. Mohon maaf, ada kayak seperti sungai. Ini misalkan sudah sesuai kretek dan sudah hasil ketemu kedua belah, batasnya adalah sesuai ini, maksudnya seperti itu. Ini kami contohkan ngawur, seolah-olah sudah kedua belah pihak ketemu dan sudah membawa kretek dan diputuskan adalah batasnya seperti ini. Ini seperti ini, terus ini cocok dengan yang kuning karena kuning ini hasil verifikasi yang pertama, sehingga banyak benarnya. Kalau yang merah mungkin banyak salahnya, termasuk hijau banyak benarnya. Kita ikuti seperti ini. Ini jika ada salah satu garis yang benar, maka kita tindas seperti ini. Nah, ini seperti ini. Terus ini kebetulan lurus, misalkan seperti ini. Misalkan ini juga salah seperti ini. Kita koreksi jika salah. Seperti ini. Ini kalau benar kita tindas seperti ini. Sekali lagi banyak benarnya kuning dan hijau, kalau merah banyak salahnya. Karena yang hijau dan kuning sudah hasil verifikasi tahun 2016 dan 2018 sama, sudah membawa peta kretek dan sudah ketemu kedua belah pihak desa dan difasilitasi oleh kabupaten seperti itu. Oke. Kita zoom lagi di sini agar lebih jelas. Putusnya di mana? Ini di sini. Nah, ini kebetulan ada gambar-gambar saya, nanti kami jelaskan. Ini modifikasi pengambilan place mark atau penanda letak dengan berbagai gambar. Ini kami jelaskan atau di penjelasan tersendiri kalau tidak cukup waktunya. Oke, ini sudah selesai pembuatan garis batasnya. Ini seperti ini, garis batas revisi ya. Sudah selesai untuk yang pertama. Untuk langkah berikutnya adalah ini, langkah ketiga, pindah TK lama ke posisi atau koordinat baru, kemudian buat TK baru dengan nomor TK disisipkan dari nomor TK lama, yaitu TK lama ditambahi T ABC di belakangnya nomor TK. Seperti itu. Mari kita praktekkan. Kita praktekkan seperti ini. Kita ambil di lokasi awal. Nah, seperti ini. Oke. Ingat, dalam menggambar selalu sudut, coba kita tes lagi. Sudutnya masih bergerak. Nah, ini kalau sudah dipencet terus nggak bergerak ke atas tapi malah muter, ini tandanya sudah maksimal, sudutnya sudah tegak lurus dengan mata kita. Supaya koordinatnya pas. Ini juga not utaranya kita atur. Biasa kan kita mempelajari peta itu kalau not atau utara selalu ditaruh di atas. Cek. Oke. Zoomnya maksimal. Kalau ke terlalu ini nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Oke. Nah,
Ini dimulai misalkan dari TK 13. Kita mulai dari TK 13. TK 13 kebetulan lokasinya persis di garis batas, artinya koordinatnya sudah benar, tidak perlu kita ubah. Nomor TK-nya juga tidak perlu kita ubah, tetapi lokasi penyimpanannya saja yang perlu kita ubah. Maksudnya posisi penyimpanan ini harusnya dimasukkan ke dalam ini subfolder revisi garis batas ini. Tapi karena ini TK lama sudah disimpan, nah kemungkinan ini di salah satu folder ini atau file ini tersimpan di situ. Kemungkinan di sini karena ini TK, kemungkinan di sini. Nah, posisi nanti di sini. Coba caranya kita klik di sini. Nah, muncul. Maaf. Ketika kita klik muncul di sini. Berarti kita cari, kita pindah. Oke. TK dengan wangkal. Oh, yang kebakalan. Ini mohon maaf. TK 13 sudah. Ketemu. Ini. Ingat koordinatnya tadi tetap koordinat tetap. Nih. Koordinat tetap, nomor tetap, hanya penyimpanan dari penyimpanan lama di sini. Masuk di ini file KMZ yang kita download tadi, kita pindahkan ke rumah yang baru ini, subfolder ini, supaya nggak tercecer. Caranya klik di drag seperti ini, drag atau di jewer. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Di lokasi lama sudah hilang. Seperti itu. Nanti yang kita buat hasil karya kita adalah di sini. Sedangkan yang ini tadi kita download 6 tadi itu hanya alat bantu kita untuk membuat revisi garis batas dan sebagainya. Sehingga kita ambil-ambil pun tidak ada masalah. Nanti kita buang tidak ada masalah yang ini. Terus pun nggak perlu khawatir, di Google Drive masih ada. Ini dibuang, nanti download lagi masih kembali yang seperti yang lama. Jangan khawatir. Seperti itu. Kemudian kita buat yang lainnya. Oke, seperti ini. Sudutnya kita atur lagi. Nah, sudah maksimal karena muter. Tadi sudutnya sudah benar. Artinya mata kita dan area gambar atau medan gambar ini sudah tegak lurus. Sudah. Tinggal kita zoom. Jangan cukup seperti ini, silakan. Kalau kurang ya didetailkan seperti ini, kemudian selalu diukur lagi. Nah, karena berubah. Oke. Supaya presisi. Ya, ini. Nah, ingat ini setiap belokan seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini, walaupun 1 mili, 2 mili atau 5 mili di peta, jenengan wajib membuat TK-nya. Kenapa? Dikarenakan 1 mili atau 2 mili di peta di lapangan itu bisa puluhan meter atau ratusan meter karena ada skalanya. Kedua, ketika setiap belokan tidak jenengan tandai, padahal tujuannya TK itu menggantikan pilar, terlalu banyak pilar nanti terlalu banyak anggaran, kita pakai TK. Takutnya 5, 10 atau 20 tahun lagi ketika misalkan batasnya berupa sungai, saluran atau jalan dan sebagainya atau apapun berubah sama sekali,
kita akan kesulitan melacak. Tetapi dengan adanya tiap belokan atau lekukan ini kisah kasih TK, nanti ada koordinatnya. Walaupun nanti sungainya, jalannya semua sudah berubah sama sekali, pangling, bahkan petugasnya juga sudah berubah, berbekal peta, kita bisa menggunakan GPS untuk melacak kembali garis batasnya, karena di setiap tekuannya, lekukannya sudah ada koordinat. Jadi nanti aman 20 atau 30 tahun lagi kita tidak menyisakan masalah seperti itu. Oke, selanjutnya garisnya di sini, ini TK lama di sini, garisnya salah. Berarti ini perlu kita pindah ke sini. Cara memindah, klik kanan, properti, artinya properti itu edit ya. Memindah berarti maksudnya kan membuat koordinat baru. Nah, pertama ini koordinatnya tinggal dipindah. Ini ya, perhatikan, kita pindah. Nah, ini perhatikan, bergerak-gerak koordinatnya berubah. Nah, kita pindah seperti ini. Kalau ini memindah tidak perlu dikasih nomor baru, hanya namanya memindah, berarti koordinatnya saja. Setelah koordinat jangan lupa posisi. Nah, ini posisi TK14 itu ada di kebakalan sini, TK yang hasil download tadi ya ini. Sedangkan kita perlu memindah ke folder baru, yaitu yang revisi-revisi tadi ya, kita drag seperti ini. Seperti ini. Nah, ini urutnya di sini, TK 13 14 urut seperti ini. Kemudian kita ini tekukan lagi. Kalau tekukan karena nggak ada TK-nya, nah ini ada tetapi bisa untuk yang sebelah sini. Ini kita buat TK yang baru. TK yang baru pakai perintah add atau tambahkan place mark atau penanda letak. Nomornya habis 13 14 di sini, berarti di antara 15 ini berarti nanti 14A B C D seperti itu sebelum 15. Seperti ini. TK 14A seperti ini. Ini koordinatnya. Ini kalau di zoom maksimal sudah seperti ini, sudutnya juga seperti ini, sudah tegak lurus dengan mata kita, supaya pengambilan koordinatnya sangat-sangat presisi seperti itu, maksudnya menyerupai saat kita turun ke lapangan. Sudah oke. Nah, kalau ini nggak perlu dipindah karena baru sudah lokasinya ada di sini, tinggal ini aja mungkin nyimpennya biar urut. Nah, seperti itu. Mungkin pertama 13 habis 13 225A, berarti ini diubah. Nah, kita cocokkan dengan ini, habis 13 berarti 13, habis 13 225A, kita cocokkan 225A 14. Nih 14A, ini urutannya seperti itu. Kita membuat TK yang baru lagi. Ini ada 122 di sini. Kita pindah dulu seperti ini. Di sini ini berbelok, kasih TK 14 B. Oke. Nah, ini caranya ditarik di sini. Nah, biar di bawah ini kita buat lagi 14 C di sini. TK 14 C. Di sini ada lagi, nanti yang 15 di sini saja. Nah, ini mencolot, ditarik ke sini. Nah, oke. Kemudian ini satu lagi di sini. Yang 15 nanti di lokasi lain, dekat. Diusahakan sedekat mungkin. 14 D. Itu. Nah, ini 15 dipindah ke sini.
agak zoom kelihatan. Nah, di sini nih setelah 14D. Cara memindahkannya ini dipindah dulu biar enggak loncat, CD turut. Cara memindahkannya cukup klik di sini, klik kanan ya, pilih properti. Oke, kita pindah di sini. Nah, perhatikan di sini koordinatnya, sini berubah ya koordinatnya. Nah, saat memindah di sini ini diperhatikan. Awal begini, setelah dipindah berbeda. Nah, perlu nyalakan otak atik ini. Oke. Nah, tinggal ini ya dipindah seperti tadi. Nah, ditaruh di sini, di bawahnya TK 14D. Kemudian naik, ingat sudutnya tetap diatur. Nah, ini sudah berubah sudutnya, ini sudah kembali lagi tegak lurus. Nah, ini dikasih TK lagi. TK berarti setelah 14 adalah setelah 15 adalah 15A. Nah, di sini TK 15A. Oke. Nah, dipindah sini, bawahnya sini. Kemudian ini satu lagi. Place mark. TK 15B. Oke. Pindah lagi di sini. Kita buat lagi TK 15C. Jangan lupa namanya diubah, koordinatnya juga diubah di sini. Oke. Nah, kita pindah di sini. Setelah ini, nah seperti ini biar urut mengikuti gambar di sini. Terus ini ketemu kita garis batasnya biru muda revisi di sini. Lokasi pilarnya itu batas kecamatan kayak di sini. Berarti kalau seperti ini pilarnya atau koordinatnya, koordinat pilar ini tidak jatuh persis di garis batas. Ini kita sebut namanya pilarnya kode PABU atau PKB. PABU singkatan dari pilar antara batas utama, pilar acuan batas utama. Ada kata acuan. Dan satunya pilar kontrol batas PKB. Artinya pilar ini tidak jatuh persis di garis batas, hanya mengacu atau mengkontrol. Nah, kalau kondisi seperti ini perlu dibuat TK sebagai titik bantu di sini. Kenapa? Karena ketika koordinatnya tetap dipakai yang ini, nanti garisnya tidak sesuai ini lagi. Garisnya nanti dibuat menceng begini. Padahal garisnya harus mengikuti apa adanya di sini. Sehingga kita buat perlu titik bantu, dibuat di depannya atau yang terdekatnya. Seperti ini 225B. Caranya seperti ini. Kita buat TK-nya. Biarkan saja yang ini, kita buat TK yang baru dengan nama yang baru, koordinat baru seperti ini. Nah, ini kita taruh di depannya seperti ini, pendekatan. Terus kita memberi namanya, tulis nama pilarnya dulu biar ketahuan bahwa itu titik bantu dari pilar berapa. Nah, seperti ini baru dikasih TK berapa itu. TK disesuaikan seperti ini. 15C sebelum 16 berarti 15D, misalkan seperti itu. 15D. Nah, sudah koordinatnya sudah, posisinya sudah dekat.
penamaannya sudah benar. Ini menandakan nomor baru, ini menandakan titik bantu dari 2 ini. Perlu kita sebutkan ini. Kalau nggak kita sebutkan ini, tidak tahu bahwa ini adalah titik bantu di sini. Dan nanti ke tabelnya yang kita masukkan juga persis seperti ini. Nah, seperti ini posisinya. Nah, setelah 15C. Oke, seperti itu. Biarkan saja pilar 225B ini, biarkan saja. Oke, sekarang lanjut. Ingat posisinya. Nah, ini sudah benar. Ini TK ini dipindah karena garis batasnya di sini, tapi posisi TK di sini keliru, sehingga perlu dipindah seperti ini misalkan. Oke, sudah benar. Tinggal kita tarik kayak tadi. Posisinya setelah pilar tadi. Nah, seperti ini. Untuk memindah ini juga dilihat, bisa juga di sini, tapi ini gak ada lekukan. Bisa juga tidak ditaruh di sini, di tempat lain. Tetapi kalau di atas-atasnya ini sudah cukup, walaupun ini enggak ada lekukan karena ini ada TK 16, biar tadi tidak dihilangkan, karena kalau dihilangkan akan merusak penomoran sebelumnya dan penomoran sesudahnya. Ketika kita tidak menemukan lekukan di sini, tetap aja dipindahkan seperti ini, di dekatnya seperti ini. Kalau ada lekukan, nah pindah di lekukan. Ini kondisi yang kami contohkan, tidak ada lekukan, terpaksa tetap kami pindah. Padahal fungsi TK sebenarnya untuk lekukan, tapi tidak ada masalah karena hal tadi. Kalau ini dihilangkan, merusak penomoran. Jadi tetap dipindahkan saja walaupun tidak ada lekukan. Oke, ini juga sama, tidak ada lekukan. Kita pindah berarti di kanan, properties atau edit. Kita pindah seperti ini. Oke, kita drag 17 ini. Iya, sini. Oke. Nah, ini ada pilar K225C, posisinya terletak di garisnya. Berarti ini PBU, pilar batas utama. Utama artinya koordinatnya pilar tersebut persis di garis batas, sehingga tidak perlu kita kasih alat bantu berupa TK tadi, seperti yang ini 225B. Tidak perlu kita buat bantuan ini ya, ini supaya tetap kita pindahkan tadi, enggak biar deket. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita cek. Nah, ini setelah TK 15C masih banyak lekukan. Ini Anda wajib ngasih TK di sini. Silahkan, belok-belokan ini TK. Ini lurus tidak, nomornya. Setelah nomor 17 berarti. Oke, kita buat. Berarti 17A BC. TK 17A. Setelah ini ya, setelah pilar 25 tadi, terus buat lagi 17 B 11B. Setelah A dipindah seperti ini. Ini lagi, buat lagi seperti ini. Setiap belokan dikasih, setiap lekukan garis diberikan.
17C. Nah, di sini belok, di sini belok. Nah, jangan lupa dipindah seperti ini. Buat baru, perintah baru. Place mark. Sini belok. TK17D. Oke. Jangan lupa ini langsung diatur biar nggak lupa urutannya. TK17E. Kenapa urutan penyimpanan di MyPris di sini perlu diurutkan sesuai penggambaran di peta ini? Karena nanti di kegiatan berikutnya pembuatan tabel rekap TK dan pilar, nanti secara otomatis kita mengambil dari sini dipindah ke tabel. Kalau ini disusun tidak urut, nanti menjadi acak, akan kebingungan. Jadi ini harus diurut sama dengan petanya ini seperti ini. Ini itu lagi kita buatkan. Oke, seperti ini. Ingat persis. Nah, untuk mencari koordinatnya naruh letak di mana, ini pertemuan kelap-kelip kuning ini kayak seperti sniper ini, pertemuan di garis tengah ini, garis ini ke bawah, ini tengahnya di sini. Nah, ini koordinatnya di sini. Seperti itu. Contoh, nah ini barangkali jenengan menggunakan ini simbolnya, misalkan ini ya. Nah, ingat tetap yang dilihat adalah garis ini, pertemuan ini, jangan dilihat ujungnya ini seperti balon ini, jangan ya. Karena posisi ini seolah-olah GPS-nya adalah ini, bukan ujung lancipnya balon ini, tetapi adalah pertengahan ini. Jadi apapun simbolnya, yang Anda lihat adalah kelap-kelip kuning seperti sniper ini, ketemu dua garis ini, seperti itu. Kita ubah lagi seperti yang lainnya. Nah, kok ini besar, berarti skalanya ini kita perkecil. Nah, oke. Namanya 17D berarti. TK17, 17F. Nah, ini salah, kita lokasinya kita urutkan. Tidak ada itu lagi, ini kita pindah garis warna biru mudah seperti ini. Oke, ini kita ambil, kita pindah, taruh 18, sebelahnya 17F tadi. Di bawahnya maksud saya. Oke, lanjut, tidak ada yang berbelok. Nah, ini ingat garis birunya, biru muda di sini, garis batasnya, sedangkan posisinya tidak jatuh persis. Berarti ini PABU, pilar acuan batas utama, atau PKB, sehingga perlu kita buatkan titik bantunya. Ya, kita buatkan seperti ini. Caranya kita ulangi. Klik kanan di sini, perintahkan place mark. Apa di situ pilarnya? Pilarnya K.225D, garis miring TK18A, berarti tadi kan sudah 18, seperti itu. Oke, ditaruh dulu posisinya di depannya, berdekatan, tidak bingung. Oke, kita ambil kelap-kelip kuning, pertemuan di tengah-tengahnya garis kuning, koordinatnya. Oke,
posisinya taruh di setengah 18. Oke, seperti ini. Kemudian ini udah. Ini apapun agak sama, kerjaan ini nggak masalah. Nah, terus kita contohkan berikutnya, satu segmen selesai. Untuk segmen berikutnya tidak saya contohkan pelan-pelan satu demi satu seperti yang segmen wangkal kebakalan ini, tapi hanya kami perlihatkan saja seperti ini. Sudah kami kerjakan, caranya sama seperti ini. Biar jenengan tidak bingung, sama caranya sama, kami hanya perlihatkan saja tapi tidak kami praktekkan. Di zoom, nah, sebelum maksimal ini posisinya diatur dulu tegak lurusnya. Nah, sudah, baru kita arahkan seperti ini. Nah, ini adalah segmen kebakalan laju. Dimulai dari sini 18A tadi kebetulan sama, nanti jangan sama ini, silakan diganti. Nah, ini kami contohi membuat logonya, kita ganti ini pakai foto saya. Nanti kalau sudah expert kami lakukan seperti ini. Klik kanan properties, logonya itu menjadi sini, pilih ini add custom icon. Tentunya jenengan berfoto dulu baru dimasukkan di sini. File yang ada di sini bentuknya bukan JPEG tapi PNG. Nah, seperti itu. Berarti nanti sampai foto sendiri, taruh di laptop menjadi komputer, terus kemudian ubah jadi PNG. Nah, mengubahnya bisa nanti aturi sendiri, cara sendiri mengubahnya pakai software online aja. Ketik aja di Google Chrome JPEG convert to PNG, nanti ada ya, bisa pakai Photoshop atau yang lainnya juga bisa seperti itu. Ini menandakan TK tadi digeser, ini juga titik bantu tadi dipindah ke sini, ini maksudnya ini dipindah ke sini seperti itu. Nah, ini juga pakai gambar-gambar yang lain, pakai gambar YouTube, gambar daun, caranya sama tadi seperti itu. Ini sudah selesai. Kemudian dengan segmen yang lain, ini sudah saya gambarkan agak sama kebakalan dengan ini yang sebelah sini. Jangan lupa selalu ketika menggambar sudutnya diatur dulu tegak lurus dengan mata kita. Udah, ini berputar ini, nah menandakan sudutnya sudah tegak lurus. Tinggal zoomnya dimaksimalkan lagi seperti ini. Oke, ini gambar. Ini kebakalan dengan Kedung Solo. Ini kebakalan, ini Kedung Solonya. Isinya berbeda. Untuk yang tadi yang pertama pembuatan garis batas, TK sebagainya, berarti itu membuat peta seperti ini. Outputnya seperti ini, berarti perlu kita lakukan setelah save tadi perintah foto. Kita atur seperti ini, kita atur kanan kirinya kelihatan desa-desanya, batasnya, baru kita perintahkan. Nah, ini kita tutup dulu sidebarnya seperti ini. Oke, misalkan sudah cukup seperti ini. Nah, kita foto, file, save image yang terakhir seperti ini. Tunggu sebentar, tombolnya nanti keluar di atas. Ini masih proses loading. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi, gagal tadi. Oke. Nah, ini tombolnya, legendanya kita hilangkan dulu di sini.
nggak perlu, cukup judulnya aja. Nah, ini legenda, centangnya dihilangkan. Oke, hanya di sini perlu ditulis. Nah, seperti ini. Peta batas desa kebakalan Kecamatan Porong. Oke, diatur gini. Ini misalkan perlu ditaruh tengah, digeser, silahkan. Udah cukup, baru kita foto. Jret, pencet save image. Simpan di mana tadi? Tentu di dokumen verifikasi. Ini sudah ada. Namakan seperti nama petanya tadi. Ya, biar enggak kok ngetik ulang, kita copy paste saja. Oke, save, paste. Nah, kita cek sudah tersimpan tidak di dokumen. Masih lemot, sabar. Nah, ini pengaruh ini ya. Nah, benar nggak sudah tersimpan tadi itu? Nah, di sini kita cek. Alhamdulillah, ini sudah ada, digunakan untuk seperti ini nantinya di season terakhir nanti. Terakhir dari tutorial revisi garis batas desa adalah foto dari keseluruhan tadi garis, kemudian TK pilar dan sebagainya menjadi sebuah peta seperti ini. Ini ingat yang di awal tadi kami sampaikan, ada urean seperti ini yang masih asli pekerjaan jenengan, yang kita verifikasi, kita perbaiki seperti ini. Tadi kita sudah memfoto, nge-save, kita cari filenya. Ini kita buka. Filenya ada di mana? Disimpan di sini. Di dokumen folder verifikasi driver group batas desa kebakalan Kecamatan Porong. Nah, kita buka. Nah, seperti ini. Oke, kita copy, kemudian nah, kita pindah di sini. Ini peta yang lama karena diperbaiki, kita hapus. Kemudian yang tadi baru kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nih, seperti itu. Peta sudah selesai, sudah kita revisi, tinggal tabelnya nanti kita perbaiki, kemudian urainya juga kita perbaiki. Oke, berarti pekerjaan kita di season yang pertama, sub kegiatan yang pertama, revisi garis batas desa, kami contohkan Desa Kebakalan Kecamatan Porong telah selesai. Demikian tutorial ini bisa kami berikan, silahkan dipelajari dengan baik, didiskusikan dengan tetangga, dan jangan sungkan untuk bertanya kepada kami, bisa melalui WA atau silahkan invite Zoom ke saya untuk bimbingan langsung secara face to face, tapi dengan jarak yang jauh, karena ini ada COVID, kita perlu meningkatkan, menegakkan protokol kesehatan, sama-sama aman, kerjaan tetap lancar, tetapi tetap sehat dan aman. Silahkan WA, atau kalau kurang lega atau puas, silahkan invite di Zoom. Nanti kita praktek seperti ini, jarak jauh tetapi dekat, seperti itu di Zoom masing-masing. Selamat bekerja.
Nanti kami berikan paparan atau tutorial berikutnya, yaitu tentang rekap tabel TK termasuk dan uraian. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.